urusan bisnis, membuka HP, mengecek media sosial, browsing berita, dan lainnya. Bila itu yang dilakukan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menimpakan 4 penyakit yang berbahaya. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang berada di pagi hari namun hanya dunia yang dipikirkannya, maka tidak akan termasuk dalam cakupan rahmat Allah sama sekali. Bahkan Allah akan menanamkan 4 penyakit dalam hatinya, yaitu beban pikiran yang tidak pernah habis, kesibukan yang tidak berujung, kebutuhan yang tidak pernah terpenuhi, dan keinginan yang tidak pernah tercapai. Hadis riwayat Dailami. Dalam hadis lain dengan kualitas lebih sahih, diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang perhatian utamanya hanya dunia, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kefakiran di depan kedua pelupuk matanya, dan akan mendapatkan dunia sekedar apa yang telah ditetapkan baginya. Sebaliknya, barang siapa yang tujuan hidupnya adalah negeri akhirat, Allah Ta'ala akan mengumpulkan urusannya, menjadikan kekayaan di hatinya, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan tunduk patuh. Hadis riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban. Lihatlah bagaimana Nabi SAW mengingatkan umatnya yang mengawali hidupnya dengan urusan dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan orang itu hatinya tercerai-berai, pikirannya kacau, banyak mencemaskan urusan-urusan dunia sekalipun hanya sepele. Harta, keluarga, dan tanggungannya seolah terpisah darinya, padahal mereka ada di hadapan matanya. Selain itu, dengan mengawali harinya dengan memikirkan dunia, dia juga tidak akan pernah merasa puas, sehingga membuatnya terus-menerus berusaha untuk menambah kesenangan dunia dan perhiasannya. Ini tentu saja membuatnya semakin letih, sedih, dan cemas. Dia tidak akan pernah berhenti mencari dunia, namun dunia malah menjauhinya. Dia berlari mengejar dan meminum dari dunia itu seperti orang yang meminum air laut. Namun semakin banyak dia meminum air itu, dia semakin haus dan dahaga. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah berkata, ambisi dunia adalah kegelapan di hati, sedangkan ambisi akhirat adalah cahaya di hati. Oleh karena itu, seorang muslim hendaknya mengawali hari-harinya dengan memenuhi hak Allah terlebih dahulu, agar tidak mengkhawatirkan urusan dunia, dan urusan akhiratnya pun akan dia dapat. Membuka lembaran harinya dengan memuji Allah yang telah menghidupkannya dari kematian sementara, dan hanya kepadanya lah dia akan dibangkitkan. Mengawali hari begitu penting demi keberlangsungan hari-hari selanjutnya, agar penuh keberkahan dan kebaikan. Dalam hal ini Nabi SAW telah memberikan contoh nyata dalam keseharian beliau. Seperti apa Nabi SAW mengawali hari-harinya? Dr. Abdul Wahab bin Nasir At-Turairi telah mengumpulkan dari berbagai riwayat terpercaya dan merangkainya menjadi satu kesatuan, hingga tergambar dengan jelas seperti apa Nabi SAW menjalani hari-harinya. Mengawali harinya, Nabi SAW melakukan sholat sunnah fajar atau qobliyah subuh 2 rakaat di rumah dengan cepat. Hingga ada yang bertanya, apakah Nabi membaca Al-Fatihah dalam sholatnya? Karena begitu cepatnya, di rakaat pertama setelah Al-Fatihah, beliau membaca surat Al-Kafirun, dan pada rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas. Pada kesempatan lain, terkadang pada rakaat pertama beliau membaca Al-Baqarah ayat 136, dan pada rakaat yang kedua membaca surah Ali Imran ayat 64. Setelah selesai sholatnya dan istrinya sudah bangun, beliau akan berbincang dengannya dengan perbincangan romantis yang penuh kenyamanan dan kebahagiaan. Namun jika istrinya masih tidur, beliau akan tiduran miring ke kanan untuk istirahat sampai tiba waktu sholat subuh. Jika Bilal radhiyallahu anhu melihat para sahabat sudah berkumpul di masjid, dia akan mendatangi Rasulullah dan berkata, "Sholat ya Rasulullah." Nabi pun keluar dari rumahnya menuju masjid untuk memimpin sholat subuh. Azan subuh yang dikumandangkan pertanda pagi hari dimulai. Saat itulah Nabi melakukan 2 amal mulia mengawali harinya. Nabi mengawali harinya dengan hablum minallah, hubungan dengan Allah, dengan melakukan sholat ringan 2 rakaat qobliyah subuh. Sholat sunnah yang satu ini sangat istimewa dibandingkan sholat-sholat rawatib, pengiring sholat wajib lainnya. Sehingga sholat sunnah qobliyah sebelum subuh tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi meskipun dalam kondisi bepergian, karena keutamaannya yang luar biasa.
Nabi SAW bersabda, 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim. Semulia itulah solat ringan yang mengawali hari-hari Nabi dan orang-orang beriman. Dan untuk mengawali hablum minan nas, hubungan dengan sesama manusia, beliau menyapa orang terdekat dan terkasih dalam hidupnya. Beliau menyambut pagi dengan rekahan senyum bagi istrinya. Kata-kata lembut yang hadir dari hati menyapa penuh makna. Pemirsa Khazanah, pergaulan muda-mudi saat ini sudah sangat mengkhawatirkan. Tidak sedikit di antara mereka yang terjebak dalam pergaulan bebas, sehingga tidak mengherankan bila ada remaja yang masih usia sekolah datang ke pengadilan agama untuk mengajukan dispensasi nikah karena harus secepatnya menikah demi status anak yang ada dalam kandungan hasil dari perbuatan zina. Inilah yang belakangan populer dengan istilah married by accident atau menikah karena kecelakaan. Pertanyaannya, apakah wanita yang telah hamil karena kecelakaan atau pergaulan bebas boleh atau harus dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya? Pada dasarnya, wanita baru boleh dinikahi jika ia sudah tidak dalam masa iddah atau masa tunggu setelah bercerai dengan suami. Dan iddah atau masa tunggu bagi wanita yang hamil ialah sampai ia melahirkan, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Talaq ayat 4 yang maksudnya, dan wanita-wanita yang hamil, iddah mereka itu adalah sampai ia melahirkan kandungannya. Al-Quran surah At-Talaq ayat 4. Lalu bagaimana hukumnya jika hamil akibat zina? Apakah ia harus menunggu melahirkan baru boleh menikah seperti iddahnya wanita yang hamil karena menikah? Para ulama ternyata membedakan antara hamil karena hubungan yang sah dengan hamil hasil zina. Mayoritas ulama membolehkan pernikahan wanita yang sedang hamil akibat perzinahan dengan laki-laki yang telah menghamilinya. Namun disyaratkan kepada kedua calon pengantin untuk terlebih dahulu bertobat dari dosa besar yang dilakukannya. Hal ini didasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik. Dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin. Al-Quran surah An-Nur ayat 3. Ayat ini menjadi dalil bahwa wanita dan laki-laki yang berzina haram menikah sebelum keduanya bertobat. Dalam beberapa riwayat disebutkan, Rasulullah SAW melarang para sahabat menikah dengan wanita pezina, seperti kasus seorang sahabat Nabi bernama Anak yang dikisahkan dalam hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, dan Hakim dari Amr bin Shu'aib. Suatu ketika Anak meminta izin kepada Nabi SAW untuk menikahi tawanan perempuan yang pezina, namun beliau diam, tidak menjawab hingga turunlah wahyu surah An-Nur ayat 3. Maka Nabi pun melarang Anak untuk menikahi wanita itu. Dengan demikian, jika sudah bertobat secara tulus dan sebenar-benarnya taubat atau taubat nasuha dari dosanya, barulah ia bisa menikah atau dinikahkan. Lalu seperti apa bentuk pertaubatannya? Para ulama berbeda pendapat dengan bentuk taubatnya. Jika di negara Islam, pezina wajib menjalani hudud, hukuman Allah Subhanahu wa taala yang akan dieksekusi oleh pemerintah. Hukuman bagi pezina yang masih lajang adalah dera sebanyak 100 kali. Namun jika berada di negara yang tidak menerapkan hukum Islam, pezina perlu bersungguh-sungguh dalam tobatnya secara nasuha dengan memenuhi 5 kriteria. Pertama, tobat yang ikhlas karena Allah, menyesali perbuatan, meninggalkan dosa tersebut, berazam atau bertekad sungguh-sungguh tidak akan mengulanginya, dan memperbanyak amal ibadah sebagai ganti dari maksiat yang telah dilakukannya. Setelah tobat, barulah wanita yang hamil karena perzinahan ini bisa dinikahkan dengan laki-laki yang telah menghamilinya. Hal ini juga disahkan dalam kompilasi hukum Islam yang diakui oleh sistem perundang-undangan Indonesia. Dalam sebuah pasalnya disebutkan, seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Perkawinan dengan wanita hamil tersebut dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
Dengan dilangsungkannya perkawinan saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. Mayoritas ulama dari mazhab Syafi'i dan Hanafi berpendapat tidak ada iddah bagi wanita yang hamil di luar nikah untuk melangsungkan pernikahan. Artinya, wanita yang hamil di luar nikah dapat dinikahkan sesegera mungkin tanpa harus menunggu kelahiran anaknya. Lantas, bagaimanakah hukumnya jika wanita yang hamil di luar nikah dinikahkan dengan laki-laki lain yang bukan pelaku zina? Dalam hal ini, mayoritas ulama sepakat membolehkannya. Bahkan dalam kondisi tertentu, ulama kontemporer mewajibkan laki-laki lain yang bukan pelaku zina untuk menikahi wanita yang telah hamil tanpa ikatan pernikahan. Misalnya wanita korban pemerkosaan. Seorang ulama kontemporer saat berkunjung ke Bosnia mendapati fakta yang memprihatinkan. Banyak muslimah setempat menderita akibat kebiadaban tentara Serbia yang memperkosa mereka hingga menyebabkan beberapa di antara mereka hamil. Para wanita itu pun bertanya, apakah bayi yang dikandung oleh para korban pemerkosaan itu boleh digugurkan atau harus tetap dibesarkan? Mendengar pengaduan itu, ulama kontemporer ini sangat sedih dan prihatin dengan nasib para muslimah itu, hingga akhirnya memfatwakan bahwa wajib hukumnya bagi pemuda muslim setempat menikahi muslimah korban perkosaan itu. Hal itu dimaksudkan untuk mengobati hati dan mendampingi para muslimah dari trauma dan menjaga bayi mereka yang tak berdosa sampai dilahirkan ke dunia. Namun terkait hal ini, mazhab Hanafi menegaskan, memang boleh hukumnya menikahi wanita yang tengah hamil di luar nikah, namun belum boleh berhubungan suami istri dengannya. Hubungan suami istri hanya dibolehkan jika laki-laki yang menikahi merupakan orang yang menghamilinya. Adapun jika calon suami bukanlah orang yang menghamilinya, maka mereka harus menunggu sampai masa istibra atau rahim telah kosong dari janin dan telah datang bulan minimal sekali. Hal ini berdasarkan hadis yang dituturkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu tentang sabda Rasulullah SAW mengenai tawanan wanita pada perang Autas. Kala itu beliau bersabda, "Jangan dipergauli perempuan hamil sampai ia melahirkan, dan jangan pula yang tidak hamil sampai ia telah haid 1 kali." Hadis riwayat Ahmad. Aturan syariat ini dimaksudkan untuk menjaga nasab dan keturunan. Tidak boleh ada 2 jenis benih berbeda dalam rahim seorang wanita. Nabi SAW bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan menyiramkan airnya ke tanaman orang lain." Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, dan Baihaqi. Lalu jika muncul pertanyaan, apakah setelah anak dalam kandungan itu lahir pernikahannya harus diulang? Karena tak sedikit masyarakat yang meyakini jika pernikahan itu tidak diulangi, maka ayahnya tidak berhak menjadi wali. Menurut mayoritas ulama, pernikahan mereka sudah sah, maka tidak ada lagi keharusan untuk mengulangi akad nikah setelah bayinya lahir. Karena pada hakikatnya pernikahan mereka sudah sah, tidak perlu lagi ada pernikahan ulang. Adapun status anak, baik pernikahannya diulang maupun tidak diulang, maka tidak akan berpengaruh. Anak itu tetap tidak bisa dipertalikan kepada ayahnya. Mayoritas ulama sepakat tidak menasabkan anak hasil perbuatan zina kepada ayah biologisnya, kecuali anak-anak yang lahir pada masa jahiliyah yang dinasabkan kepada siapa yang mengakuinya setelah masuk Islam. Hal ini berdasarkan riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lantas kepada siapa ia dinasabkan? Kepada ibunya. Konsekuensinya si anak tidak memiliki wali. Sedangkan orang yang tidak memiliki wali, maka walinya adalah pemerintah. Atau dengan kata lain, walinya adalah wali hakim atau kepala KUA untuk kasus di Indonesia. Pandangan ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW yang menyatakan, sultan atau penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali. Hadis riwayat Ahmad. Pemirsa Khazanah, ada masalah lain yang seringkali mengemuka dan hal itu sudah menjadi kebiasaan sehari-hari di masyarakat Indonesia. Masalah itu adalah titip salam. Biasanya titip salam dilakukan dari orang yang tidak bisa ketemu dengan kenalan yang dia cintai. Untuk menunjukkan rasa cinta itu, dia titip salam kepada orang lain yang bisa menemuinya. Bukankah syariat salam itu ditetapkan untuk orang yang tengah bertemu, bukan kepada orang yang tidak ditemui?
Nah pemirsa, jangan kemana-mana. Khazanah akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa Khazanah, budaya titip salam bukanlah kebiasaan masyarakat Indonesia saja. Praktek ini ternyata sudah berlaku sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya, malaikat Jibril pernah menitip salam melalui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk Aisyah radhiyallahu anha. Karena Aisyah tidak melihat malaikat Jibril, hal ini menunjukkan penghormatan yang diberikan malaikat Jibril kepada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah menceritakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Wahai Aisyah, ini Jibril. Beliau menyampaikan salam untukmu." Aku jawab, "Waalaikumsalam warahmatullah." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat apa yang tidak saya lihat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Titip salam pernah juga dilakukan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau pernah diundang untuk mendatangi walimah atau resepsi pernikahan, namun tidak bisa hadir karena sibuk menangani masalah pengairan. Maka beliau berpesan kepada orang lain yang hadir, "Datangi undangan saudara kalian dan sampaikan salamku untuknya. Sampaikan juga saya sedang sibuk." Hadis riwayat Abdul Razak dan Baihaqi. Kasus lain terjadi pada Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Ia pernah mengutus Ibnu Wabarah al-Kalbi untuk menemui Umar di Madinah. Dia pun menemuinya, dan ketika itu ada Utsman, Abdurrahman bin Auf, Ali, Tolhah, dan Zubair bin Awam. Mereka bersandar di masjid. Abu Wabarah mengatakan, "Khalid bin Walid menyuruhku untuk menemui Anda, dan beliau menyampaikan salam kepada Anda." Hadis riwayat Daruqutni. Abu Daud juga meriwayatkan bahwa ada seorang sahabat yang menyuruh anaknya untuk menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berpesan untuk menyampaikan salam kepada beliau. Anak itu pun menemui beliau lalu mengatakan, "Sesungguhnya bapakku menyampaikan salam untuk Anda." Lalu jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Untukmu dan untuk bapakmu balasan salam." Hadis riwayat Abu Daud. Dari beberapa riwayat ini menunjukkan bahwa orang yang titip salam cukup mengucapkan titip salam. Artinya dia tidak harus mengucapkan Assalamualaikum. Karena kalimat semacam ini tidak kita jumpai dalam beberapa kasus titip salam yang terjadi pada zaman Nabi, baik yang dilakukan oleh Jibril alaihissalam dan Nabi SAW serta para sahabatnya. Lalu bagaimana cara menjawabnya? Dari keterangan riwayat bisa menyimpulkan bahwa menjawab atau membalas titipan salam ada dua cara. Adanya dua cara dalam membalas salam titipan. Yang pertama, kita berikan balasan salam untuk orang yang menyampaikan dan yang menitipkan dengan ucapan wa'alaika wa'alaihissalam. Artinya, salam sejahtera juga bagi Anda dan baginya. Sebagaimana dalam riwayat Ahmad, ketika Aisyah mendapat salam dari Jibril, beliau menjawabnya, alaika wa'alaihissalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera juga bagi Anda dan baginya. Demikian pula rahmat Allah dan keberkahannya. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua, bisa juga dengan membalas orang yang menitipkan salam saja. Hal ini sebagaimana jawaban Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ia hanya mengatakan, waalaikumsalam warahmatullah. Salam sejahtera juga bagi Anda. Demikian pula dengan rahmat Allah. Lalu haruskah titip salam itu dijawab oleh yang bersangkutan? Para ulama menjelaskan, titipan salam semacam ini wajib dijawab segera dan diucapkan secara lisan. Imam Nawawi menjelaskan, menjawab salam semacam ini hukumnya wajib dan segera. Demikian pula jika dia mendapat salam yang tertulis di atas kertas atau surat dari orang yang berada di tempat yang jauh. Mirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.